tersebut adalah itu 4 titik. Berikutnya adalah ABCD-nya itu harus huruf kecil. Kecuali dia hal yang seperti kota ya, kota negara itu bisa huruf besar. Tapi yang biasanya untuk yang jawaban ini Bapak Ibu menggunakan huruf kecil sehingga ini menjadi penuh, yang menjadi penuh. Nanti juga kita akan lihat menggunakan 2 titik sama titik koma ya di pernyataan ya. Mungkin ini Bapak Ibu ya perbaikan yang coba saya lakukan ya. Tetap belum sempurna karena 1 jam itu saya coba karena ada tabrakan dengan hal lain ya. Nah ini berikutnya. Pak Wangsa mohon izin. Ya. Ini kan teman-teman belum jawab nih pertanyaan Pak Wangsa. Ya, coba saya diskusikan Pak Wangsa pada. Ya. Saya lahir tahun 85, Pak Yohanes sudah mengajar tahun 10 tahun kemudian saya berlanjut. Jadi saya termasuk lalu menjadi konsultan di banyak sekolah di sana. Jadi Pak Yohanes juga ada konsultan. Pak, ini yang mau jawab siapa? Pak Wahyudi ya? Pak Yudin, miliar rupiah atau siapa ini? Udah Raisen itu silakan Pak. Dr. Andes Wahyudin Julia Pria. Sudah Raisen, silakan Bapak Ibu. Pak Wangsa mungkin saya boleh diskusi. Oh iya Pak Iman, silakan Pak Iman. Ya, seperti tadi perbincangan Pak Wangsa, kita kan di sini sharing ya Pak Wangsa ya. Siap. Memang di soal ini sepertinya pernah ada juga ya. Saya pernah membaca soal ini. Kecenderungannya memang kalau kita membaca soal ini jadi agak bingung ya, seperti yang Bapak tulis di sini tentang konsep nilai kegunaan. Ada hal yang kontradiktif di pernyataan. Seharusnya kalau kita ingin harapannya jawabannya nilai kegunaan, di soal itu harusnya dinyatakan kegunaan suatu objek atau suatu tempat dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu membuat suatu kontradiktif. Nah, ini jadinya mungkin membawa alur pikiran yang berbeda dan berpeluang menimbulkan jawaban yang berbeda jadinya ya. Jadi si pembuat soal itu ingin menyatakan bahwa Gunung Sinabung itu sebetulnya bermanfaat untuk bercocok tanam, karena sering meletus jadinya terbengkalai segala macam. Seharusnya tidak dibuat kontradiktif begitu ya Pak Wangsa ya. Seharusnya sampaikan saja di narasi soal itu bagaimana manfaatnya di lereng Gunung Sinabung untuk aktivitas bercocok tanam masyarakat di sekitarnya gitu ya. Kemanfaatan, kebergunaan ya suatu ruang ya bagi kehidupan manusia ya. Ini memang menimbulkan kebingungan ya Pak ya. Di pernyataan soal ini dikhawatirkan nanti mengandung konsep yang berbeda, jawaban konsep yang berbeda. Jadi betul yang Bapak tulis di sini, coba baca lagi tentang konsep nilai kegunaannya. Memang betul ini ya. Nah, jadi harusnya saat kita membuat soal seperti Pak Wangsa sampaikan tadi harus tegas. Jangan sampai kita membuat soal itu menjadi jawabannya itu jawaban ganda atau membingungkan gitu ya Pak Wangsa ya. Nah, hal itu memang dinyatakan bagaimana manfaat lereng Gunung Sinabung bagi nafas kita. Jelaskan manfaatnya apa. Nah, seharusnya di soal itu langsung saja untuk makan sayuran dan sebagainya. Bermanfaat kan untuk Sinabung bagi nafas kita. Jadi Pak Wangsa ya. Dalam soal ini sepertinya saya pernah baca nih. Baik Pak Wangsa, saya Iman. Boleh Pak, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak tahu saya yang kurang paham atau penulis soal yang kurang paham. Dan tentunya konsep geografi. Jika menghendaki kuncinya nilai kegunaan, maka yang saya pahami nilai kegunaan itu adalah sesuatu yang dinilai dengan penilaian orang nggak sama. Benar. Penilaian orang nggak sama. Jadi kalau mau bikin soal Sinabung, boleh di sini untuk pertanian, tapi ada orang lain juga yang memanfaatkan untuk wisata misalnya. Jadi
cara pandang yang berbeda. Saya memanfaatkan Kerawang sebagai lumbung padi. Cukup. Tapi mungkin buat orang lain, ya Kerawang punya potensi apa gitu. Itu yang saya pahami tentang konsep dari nilai kegunaan. Barangkali seperti itu, Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Dana. Silakan Pak Dr. Andes Wahyudit Yulia Pria sudah present dari tadi. Apakah ada yang disampaikan? Oh, nggak ada ya. Oke. Bapak Ibu, Wahyudit, silakan Pak Wahyudit. Iya Pak, udah resen dari tadi itu. Udah saya minta untuk bicara. Resen masa beliau. Setuju Pak Dana. Oke. Oke, cuma itu Pak Wahyudit yang disampaikannya. Bapak Ibu, kalau setahu saya biasanya yang pakai model nilai kegunaan itu contohnya adalah yang sering dipakai ya, pemanfaatan caping ya, pemanfaatan caping yang di sawah itu loh, lebih berguna di sawah, jaket lebih berguna di ketinggian, sepeda lebih berguna di jog ketimbang di dieng. Itu ada dua wilayah, jadi dari kata Pak Dana itu lebih ke orang ini mengatakan bahwa dia melihat fungsi tempat itu gitu loh. Nah, soal-soal yang pernah ada itu lebih ke arah sepeda lebih berguna dimanfaatkan di Jakarta. Kenapa? Karena lebih datar. Berarti kalau di tempat lain, nah sepedanya itu menjadi nilai guna. Mungkin tambahan dari saya mengenai contoh dari konsep nilai guna ya, Bapak Ibu. Kalau salah mohon maaf ya, jadi tolong dikoreksi itu. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan di nomor 1? Ini kita hanya contoh aja Bapak Ibu ya, dan contoh aja. Ini kan masih level 2. Kalau saya tidak pakai model begini, ini level 2 masalahnya. Ini sudah aplikatif. Lanjut Bapak Ibu, mohon izin Mas Patan Ibu Suma ya. Berikutnya soal seperti ini. Soalnya indikatornya adalah disajikan beberapa fenomena geosfer. Tadi ini gampang fenomena yang gambar. Jangan nabrak suara dulu ya. Gunung berapi, sungai tersebar tidak merata. Ini kalimatnya kependekan Bapak Ibu. Sebagai sebuah fenomena geosfer harus dijelaskan. Hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan. Ini benar pernyataannya, tapi bukan fenomena yang dimintakan beberapa fenomena geosfer. Gejala geografi di wilayah diuraikan secara rinci. Terjadi bencana banjir akibat penebangan hutan di daerah hulu. Saya coba memberikan solusi, bedakan antara fenomena geosfer dengan hal lain. Kurang pas kali pernyataannya, semua dengan fenomena, itu permintaan saya. Berikutnya adalah ini 1 enter, merupakan presentasi adalah nomor angka. Biasanya saya pakainya bukan nomor, adalah angka. Jadi angka 1, 2. Nah, ini pilihan seperti ini. Pilihannya, saran kami sih Bapak Ibu ya, kalau dia nanti mau menjadi level 2 ya, ini pilihannya ada 5. Kelebihan kita 5, yang kelebihan kita. Kalau yang 1, 2 ini ada 4, pilihannya seperti ini, kalau nanti di alat itemen itu, alat untuk mengetahui sebaran jawaban, ini kurang bisa mewakili ya. Kalau kita biasanya pakai yang 5 ya, 2, 3, 4, 5, dan bentuknya adalah fenomena geosfer. Ya Pak. Jadi kalau di atasnya sudah pakai tutup kurawal, buka kurawal, bawahnya juga. Bapak Ibu nggak boleh kalau di atasnya pakai kurawal, di bawahnya jawabannya nggak pakai kurawal. Itu nggak pas gitu loh. Dan jawaban kan dari atas, dari pernyataan. Nah, berikutnya adalah pernyataan berikut. Bapak Ibu mau pakai titik. Karena ini banyak, maka dia pakai titik 2 ya, atau titik koma, tapi saya biasanya pakai titik 2. Di belakangnya harus ada tanda lain, yaitu tanda 2, baru terakhirnya di sungai itu titik ya, seperti ini, tuh titik. Nah ini kaidah yang biasa dilakukan. Nah yang kaidah yang ini nggak ada di petunjuknya Pusmenjar ya, atau Puspendik. Ini adalah kebiasaan kita di teman-teman di bagian sortir soal. Jadi kalau
ini hilangkan saja nih, itu saja fenomena geosfer, jangan perhatikan pernyataan, fenomena geosfer. Jadi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dari pernyataan di atas yang merupakan interaksi adalah, kalau saya nggak pakai kayak gini, saya kalimatnya langsung, merupakan prinsip interaksi sesuai angka, segitu aja. Ini lebih singkat ketimbang pakai sini. Atau ada teman-teman yang masih menggunakan pakai yang ya, karena ini kan dalam satu kalimat nih, interaksi sesuai angka gitu loh. Saya akan kata awal kalimat ya, dan itu saya akan kata ya, fenomena yang sesuai dengan prinsip interlasi sesuai angka, nah kan itu lebih bagus. Fenomena yang sesuai dengan prinsip interlasi sesuai angka gitu loh. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan ada yang mau berkomentar. Kalau nggak berkomentar, minimal tanya Bapak Ibu kenapa begitu gitu kan. Nah, contoh paling gampang nih, kenapa huruf besar semua? Ayo, ada yang jawab nggak? Kenapa di awalnya huruf besar semua? Padahal kan sudah titik 2. Mungkin jadi kalau dipancing bisa keluar nih kalimatnya. Ayo Bapak Ibu. Oke, karena tidak ada yang jawab, Bapak Ibu, ini hanya masalah kebiasaan dan masih tidak mengganggu EED ya. Setelah titik 2, karena ini fenomena geosfernya masing-masing, Bapak Ibu masih boleh menggunakan huruf besar seperti itu ya. Tapi kalau nanti di bawah jawaban ini harusnya huruf kecil karena bagian dari kalimat di bagian ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang nomor 2 ya. Dapat menentukan ya untuk. Oke, silakan. Saya dengar suara. Silakan. Ya. Haris Pak dari SMA 3. Ya Pak Haris, silakan Pak Haris. Titik 2 atau titik koma Pak yang dipakai biasanya Pak? Ini masalah kebiasaan sih Pak. Saya biasanya pakai titik 2 kalau saya. Kalau pakai nanti setelah juga nggak masalah berarti. Pak Haris. Ya Pak. Posisi yang ditanyakan di mana itu? Di setelah berikut atau di setelah fenomena? Di setiap fenomena Pak. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4 itu. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 kan titik. Titik Ya, koma biasanya 1, 2, 3 itu baiknya titik koma karena menjadi satu rangkaian panjang yang diakhiri dengan hulu sungai titik. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Dana. Ya, tadi kelompat apa tadi saya mau ngomong. Oke Bapak Ibu, ada yang lain yang bisa menambahkan? Jadi Bapak Ibu, yang ini ubah menjadi fenomena geosfer semua ya, ubah menjadi fenomena geosfer. Kalau tidak ada, kita loncat ke soal berikutnya. Sebelum Pak Wangsa bahas ke soal berikutnya, Pak Wawan mohon izin, ini target kita hari ini gimana ini? Target kita pertama diskusi interaktif dengan Bapak Ibu guru geografi. Yang kedua, Bapak Ibu guru geografi siap mengaplikasikan pembuatan soal yang baik dan benar gitu. Seperti itu Pak. Oke. Mohon Bapak Ibu, karena target Pak Wawan kita diskusi interaktif, Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan-sungkan. Ya Bapak Ibu, ini di layar monitor kita nih ada pakar yang sudah berpengalaman sekali. Oleh sebab itu, sayang kalau kita tidak bertanya banyak mengenai teknik pembuatan soal ini, karena bagaimanapun soal ini gampang-gampang sulit gitu. Gampangnya bisa tinggal kita baca, sulitnya cara menyusun struktur bahasa, kemudian kalimat, lalu bagaimana soal itu bisa mudah dipahami dan sebagainya. Mumpung ada pakarnya, dipersilakan Bapak Ibu, langsung aja kita interaktif Bapak Ibu. Kalau mau bertanya di luar soal yang ditanyakan Pak Wangsa, saya pikir diperbolehkan aja. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Wangsa,
dari Bu Erna SMA 41. Silakan Bu. Silakan Bu Er. Bapak, saya masih memperhatikan ini Pak, pernyataan itu Pak yang ada di pada soal nomor 3, itu masih ada kata perhatikan fenomena-fenomena geosfer sebagai berikut. Apakah fungsi perhatikan itu masih diperbolehkan Pak? Kata perhatikan di situ Pak, atau langsung saja fenomena geosfer adalah sebagai berikut? Baik, saya mewakili Pak Wangsa. Tadi di awal pengantar Pak Wangsa sudah kasih jelasan tuh Bu Er. Iya Pak. Jadi tanpa harus ada tulisan perhatikan juga pasti diperhatikan, gitu tadi kata Pak Wangsa gitu. Iya betul. Sehingga boleh tidak digunakan, boleh tidak digunakan. Andaikan mau digunakan juga nggak salah secara kaidah bahasa. Cuma kalau emang bisa lebih efisien, ya barangkali bisa ditiadakan. Supaya tertulis mungkin bahasa Indonesianya lebih enak, perhatikan fenomena-fenomena geosfer berikut ini atau sebagai berikut, bisa digantikan dengan beberapa fenomena geosfer titik 2 gitu. Beberapa fenomena geosfer titik 2. Gitu Pak Wangsa ya. Ya maaf Pak, saya lagi pesan nasi uduk, Sofi punya nanyain. Maaf ya, saya mau nasi uduk sama jengkol balado. Mantap. Jadi gini Bapak Ibu, yang Pak Dana dan saya sampaikan ini kan kebiasaan ya Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kami berusaha memudahkan siswa juga, jadi jangan juga soal geografi menjadi soal bahasa Indonesia. Konten kita lebih ke arah spatial thinking ya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang bisa kita pendekkan saja. Nah, saya tidak menghilangkan Bu di bagian ini. Ini jeleknya saya sengaja. Ternyata ada juga yang sadar gitu kan. Maksudnya begini, karena diminta interaktif, maka saya sering kali antara soal 1, 2, 3, 4, 5 saya balikan lagi soalnya. Kalau memang yakin, bukan yakin, kalau kita memperhatikan pasti ngomong tuh, Pak kok masih timbul, nah berarti belajar. Tapi kalau dia santai aja, smooth aja, dia nggak ngeliat tuh Bu apa yang kita pelajari hari ini. Jadi perhatikan peta di bawah ini, perhatikan tabel di bawah ini. Kalau buat saya nggak penting ya. Saya tulisnya adalah tabel penduduk. Terus apa lagi, ilustrasi peta sebaran hewan gitu loh. Saya nggak berani pakai peta langsung Pak Dana karena nggak ada skala, nggak ada apapun ya. Jadi pakai ilustrasi. Memang gambar kosong. Gambar kosong. Kadang kan cuma gambar Indonesia ada huruf A, B, C, D, E. Itu bukan peta, itu ilustrasi. Nah Bapak Ibu, di soal berikutnya, ini perhatikan fenomena geosfer sebagai berikut. Kalau saya merahkan, hilangkan aja sebagainya. Itu sudah cukup. Tingginya tingkat kesuburan tanah di daerah pegunungan. Nah, ini fenomena beda dengan yang tadi. Degradasi lahan cenderung disebabkan perilaku manusia yang memanfaatkan lahan tidak sesuai. Ini bukan gitu loh. Gempa angin puting di Beliung merupakan bencana yang sering terjadi. Kalau saran saya ambil sampel aja satu Pak, misalnya angin puting di wilayah misalnya mana Tegal atau Cirebon gitu kan, itu lebih gampang. Terus di kota besar seperti Jakarta terdapat banyak apa nih? Permukaan kumuh ke banjir, apa nyambung? Pemukiman kumuh daerah sungai sehingga berpotensi banjir pada musim hujan. Gitu loh. Ini lompat ini kalau menurut saya, sebaiknya banyaknya pemukiman itu apa gitu. Lanjut kita dengar dulu nih, ada dua orang yang raisen ya. Pak Wahyu masih raisen, silakan Pak. Apa ini keresen terus itu atau gimana gitu? Kayaknya kesentuh itu. Oke. Tuh udah saya hilangin, udah nggak lower lagi. Pak Haris, Pak Dila sama Pak Denny, silakan. Pak Haris dulu. Siapa? Ini Pak, terkait kebiasaan juga saya sering melihat di soal-soal model seperti ini kalimat pembukanya itu pakai kata-kata
pernyataan, nah itu diperbolehkan nggak Pak? Terima kasih Pak. Bapak lihat dulu indikatornya apa, disajikan pernyataan atau disajikan beberapa fenomena. Kalau disajikan pernyataan, saya pakai pernyataan. Disajikan fenomena, ya saya fenomena gitu loh. Paling gampangnya begitu. Itu Pak Haris. Ya Pak. Ini kan pernyataan indikatornya Pak. Disajikan beberapa fenomena kan? Betul. Seperti itu. Moga-moga menjawab. Pak Denny, silakan Pak Denny. Masih mute Pak. Waalaikumsalam. Lemes banget. Pak Denny hebat nih Pak. Kemarin saya dikasih buku beliau Pak. Buku dari SMA 6 ya. Wah, saya lagi coret-coret tuh. Saya bahagia tadi beliau. Ayo Pak Denny, silakan Pak Denny. Malah nyanyi. Den. Pak Haji, saya boleh Pak Haji? Boleh. Pak Nono silakan. Apa saya suaranya? Pak Haji, Pak Haji. Lanjut dulu Pak Haji. Nyimak dulu. Ayo. Hujan Pak Haji. Pak Nono. Jadi saya hujan Pak Haji. Mungkin nih Pak Haji usulan saya nih, kalau saya gitu ya, yang pernah belajar dari Pak Haji dan teman-teman. Mungkin kata perhatikan di sini mungkin apa harus dipakai gitu. Pak Haji, mohon maaf nanya nih, untuk tingkat untuk menunjukkan nomor biasanya di tanggal 2. Iya. Oh Pak. Oke. Kalau saya tadi udah awal langsung aja di fenomena Iya, perhatikan nggak usah. Diperhatikan nggak pasti diperhatikan. Oh, Bapak Ibu-ibu, alhamdulillah nasi uduknya udah sampai. Oke. Bapak Ibu sambil nunggu Pak Wangsa sarapan biar nggak terganggu. Semua pesan doang saya. Oh gitu. Salah interpretasi dong. Enggak, buat pesanan keluarga itu. Silakan Pak Dana. Konsumsi dari MGB Pak. Izin ya boleh. Bentar Pak Haji. Jadi siapa nih yang ngomong? Pak Denny dulu. Ayo Pak Denny silakan. Pak Denny. Pak Denny suaranya halus banget Den. Belum makan nasi uduk kayak itu Pak Denny Pak. Kayaknya nih. Dia lagi buat itu kali konten guru penggerak kayaknya. Ayo naon, euy. Tadi Pak Rek. Iya Pak Haji, mohon izin. Silakan. Kalau yang tadi saya lihat Pak Wangsa ya, soal sebelumnya ini beberapa, yang ini soal yang ketiga kan ya, ini penggunaan huruf kapital dengan huruf yang huruf kecil, yang pada perhatikan konten 1, 2, 3, yang satu kecil, yang ketiganya yang besar, ini masih masuk ke dalam kaidahnya Pak Haji. Betul, keren. Ayo Pak Dana, jawab Pak Dana. Alhamdulillah. Berarti berarti diperhatikan soal contohnya nih. Bapak Ibu, ini soal yang ditayangkan oleh Pak Wangsa, soal asli. Adapun edit atau koreksian Pak Wangsa, font berwarna merah. Jadi aslinya memang seperti itu. Dan barusan Bapak Ibu sudah membantu mengoreksi. Jadi untuk penggunaan huruf besar pada awal kalimat, hukumnya wajib. Contoh seperti tingkat kesuburan tanah, T-nya selaknya tinggi, T-nya layaknya besar. Begitu juga dengan degradasi. Karena itu memang
kalimat tersendiri juga yang harus berdiri sendiri. Oke, Bang Doni tunggu dulu nih. Untuk penulisan kota di sini dalam hal ini jika kota itu berdiri sendiri maka penulisannya huruf kecil jika bukan di awal kata, bukan di awal kalimat. Tetapi jika unsur geografis kota itu bersandingkan dengan nama kotanya, maka K itu harus besar. Jadi misalnya saya pergi ke kota, maka kotanya tertulis kota kecil. Tapi jika saya pergi ke kota Bandung, maka K-nya di situ harus besar. Begitu juga dengan unsur geografi yang lainnya. Misalnya saya liburan semester ini naik gunung, maka gunungnya kecil. Tetapi jika saya lanjutkan dengan gunung D, maka gunungnya G-nya menggunakan huruf besar. Recording in progress. Barangkali tambahannya seperti itu. Oke, silakan Pak Doni. Izin Pak, mohon maaf saya izin off cam karena lagi ngawas PTS. Yang pertama Pak Wangsa, maaf mungkin tadi saya sempat terlewat. Sebenarnya penggunaan tanda kurung buka atau kurung tutup nih ya, itu apa ya bedanya dengan yang nggak pakai gitu ya. Ini juga terkait kebiasaan karena kita ngikut-ngikut soal-soal yang yang muncul atau terlihat di entah di buku atau di yang pernah diberikan oleh MGMP juga. Sebenarnya bedanya apa antara yang pakai kurung buka atau kurung tutup ini dengan yang enggak? Itu satu. Yang kedua, pasti otomatis akan nyambung ke pilihan jawabannya harus pakai atau menggunakan kurung buka atau kurung tutup ini. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya, saya mau tanya lagi lupa. Itu dulu ya Pak, sementara sebelum saya ingat yang tadi. Sementara dulu Pak. Oke, makasih Pak Doni. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat numbering ya, number format itu kan yang dimaksud dengan pernyataan dan sebagainya itu kan setelah ada unsur nomor soal kan ya, berarti dia bagian dari soal gitu loh. Kalau penulisan yang bahasa Indonesia itu kalau sudah ada angka utama, maka angka yang mengikuti di belakangnya itu bisa berbentuk kurawal 1 ya, kurawal 1 atau juga bisa digunakan kurawal 2, tinggal di formatnya saja. Pentingnya ini untuk membedakan soal nomor soal konten dari yang akan dijadikan sebagai soal gitu loh. Jadi itu Pak Doni. Jadi ini nggak penting karena untuk kan soal dengan soal itu. Nah soal nanti apa kurawal 1 kurawal 2 setahu saya sih nggak masalah. Cuma memang kalau soal-soal di UNBK itu pakainya pasti kurawal 2, UNBK kurawal 2 ya. Dia lebih nyaman menggunakan itu. Ini masih masuk dalam ranah yang masih dibolehkan seperti itu. Tapi memang kalau Bapak pakainya 1 titik saja, ini padahal nomor soal sudah 1 titik gitu kan. Bapak menggunakan perhatikan pernyataan berikut pakai 1 titik lagi. Ini di sisi dari penulisan apapun menjadi bias ya. Ini satu apa? Satu nomor atau bagian dari nomor di atasnya. Mungkin itu Pak Doni. Disarankan pakai kurawal ya Pak kalau untuk soal. Iya, kalau saya pakai kurawal Pak, pakai kurawal. Karena untuk membedakan seperti itu. Satu lagi Pak, baru ingat nih Pak. Kan kalau di kartu soal yang begini ya, ada ketentuan misalkan multiple choice A 1 2 3, kemudian berurutan nggak boleh tuh A ke B ya, awalnya 1 2 3 kemudian B jadi 3 4 5 misalkan, itu kan nggak boleh Pak ya kalau nggak salah. Iya, kemudian itu yang saya sebut sebagai urutannya harusnya kartu aneks turun seperti itu. Kalau misalkan di
kan pakai LMS nih atau pakai misalkan kita pakai Fluid teracak. gimana tuh? Pak Doni nyambung saya. Jadi gini Ya, Bapak teracak. Ibu, bedakan antara soal ujian yang memanfaatkan paper sama yang online. Kalau di online nggak masalah, karena Bapak punya bagian yang acak soal kan ya, acak jawaban ya. Betul. Salah. Nggak masalah ya. Itu Pak. Oke. Izin Pak Tapi kalau Wangsa. bisa pakai paper sebaiknya konsisten. Pak Wangsa. Yap. Pak Wangsa izin. Silakan Pak Sukairi. Pak Eko, Pak Yusuf, Pak. Eko, silakan Pak Eko Eko dulu. dulu. Pak Eko. Ayo Pak Eko masuk Pak Eko. Makasih Bapak-Bapak semuanya. Tadi memang terkait sama itu ya. Saya menanggapi sedikit tadi yang dengan menggunakan komputerisasi atau GPT. Ya, dengan GPT-nya kita ubah. Jadi nomor boleh acak ya. Nomornya kita diacak, tapi optionnya tidak diacak tuh. Itu bisa dengan cara seperti itu. Sehingga urutan-urutan ketika ada ranah angka di bagian A yang kecil di A, terus bawahnya sampai yang E-nya yang 3 itu masih tetap utuh ya, tetap terjaga keindahannya, juga termasuk panjang pendek ya Bapak. Dan kalau yang kalimatnya panjang kan diarahkan di yang atas, terus yang ke bawah makin pendek, atau sebaliknya yang pendek atau segala. Nah itu kalau si aplikasi GPT-nya punya fasilitas tidak acak di optionnya, itu menurut saya lebih bagus seperti itu Pak Wangsa. Maaf ya Pak Bangsa, mungkin sharing aja. Terima kasih. Berarti di item nomornya saja Pak ya, di item nomor yang di acaknya nomornya aja, tapi ya. kalau saya pribadi tidak acak gitu. Oke, siap. Oke, Pak, makasih Pak Eko atas jawabannya. Pak Suhairi, mungkin silakan Pak Suhairi. Oke, terima kasih Pak Wawan. Ini kita diskusinya menarik sekali, terutama masalah kaidah bahasa Indonesia. Ini memang kita harus belajar lagi karena ada ejaan yang dibakukan kembali begitu. Nah, jadi memang dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia itu memang dimintanya kan memang harus yang baik dan benar. Nah, pada dasarnya memang seperti Pak Wangsa bilang tadi, urutan angka-angka yang pakai kurawal itu memang begitu. Kita bisa juga melihat denominator dalam komputer itu. Jadi kalau misalkan sudah ada angka 1, untuk angka 1 subnya itu memang harus pakai kurung tutup itu. Nah, begitu juga tadi Pak Wangsa mengatakan untuk menulis di. Nah, ini aturannya dalam kaidah bahasa Indonesia yang saya dapat dulu waktu di Lembaga Pembinaan Bahasa Indonesia. Itu kalau di itu, kalau dia menunjukkan tempat, itu harus dipisah. Jadi menunjukkan tempat itu harus dipisah. Tapi kalau tidak menunjukkan tempat, itu tidak dipisah, itu digabung. Dan masih banyak kaidah yang lain ya. Seperti tadi dalam titik 2 dan titik koma. Jadi kalau misalnya titik koma itu dipakai, yang saya dapat, kita ini kemudian ada kaitannya dengan nomor 2 nanti di belakang nomor 1 itu, karena ada kalimat yang kedua itu berkaitan dengan yang nomor 1, itu dipakai titik koma di belakangnya. Jadi misalkan 1 aturannya begini. Itu aja kira-kira sedikit menambahkan dan usul Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suhairi. Pak Aris masih raise hand, apakah akan menambah waktu? Ya Pak, mau nambah satu raise Pak. hand? Izin Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor 2 Pak, ini pendapat saya. Itu kan ada kata cenderung, degradasi lahan cenderung. Menurut saya cenderung itu sifatnya opini Pak. Kan kita geografi kan empiris ya. Mungkin kalau menurut saya kata cenderung itu tidak digunakannya misalnya data di daerah mana yang terjadi degradasi lahan gitu. Agar lebih empiris saja, dan juga levelnya kan ini kan level 3 supaya langsung kepada aplikatif. Oke, terima kasih tambahannya Pak Aris. Ini Pak Aris sudah ke konten ya Bapak Ibu saja. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini sudah jam 9.08. Boleh? Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, ini agak hati-hati nih Bapak Ibu. Saya ngelihatnya
yang diberikan teman-teman pada saat membuat kisi-kisi itu kan disajikan peta kontur tadi dapat menentukan ketinggian titik tertentu. Yang harus kita bedakan adalah antara L1, L2, L3. Kalau L1 itu lebih mengarah, dia nggak pakai hitung-hitungan karena hanya memahami saja ya, tahu dan paham. Nah, menurut Bapak Ibu ini soal apakah dia sudah masuk ke ranah L2. Ini soalnya contoh soal ini, apakah contoh soal ini sudah L2? Walaupun sebenarnya salah karena kan soal ini karena ngambil ya, ini masih ada jagung, padi dan sebagainya, padahal indikator tidak minta itu, hanya menentukan ketinggian. Kalau saya memberikan telah ini soal sudah L2. Kenapa? Karena sudah masuk aplikasi pembuatan soal aplikasi menentukan ketinggian. Kalau tidak pakai XZ yang angkanya itu lebih melihat cuma kalau ada konturnya bisa langsung dilihat. Kalau dia pakai L1 misalnya ada kontur 1000, kontur 2, kontur berikutnya tiba-tiba ada angka 400. Nah di atas angka 400 ada titik. Nah, itu bisa pakai L1, hanya memahami saja. Tapi kalau sudah menggunakan format ini, saya sudah mengarahkan bahwa ini sudah L2 karena menghitung menggunakan aplikasi hitungan. Seperti itu Bapak Ibu, silakan yang mau berkomentar. Saya tambahkan ya Pak Wangsa. Siap. Bapak Ibu, kenapa Pak Wangsa melevelkan itu menjadi level 2? Pasti ada alasan selain tadi menghitung. Ini nggak cuma sekedar menghitung Bapak Ibu. Artinya buat anak yang paham langsung tahu ketinggian titik X, kontur X. Tapi buat yang tidak paham, karena di situ tidak diberi angka vulgar, maka anak harus mikir berapa kontur intervalnya. Nah, sehingga pemikirannya jadi nambah. Tidak cuma menghitung, tapi juga menentukan titik X dulu. Seperti itu. Jadi, ada hal-hal yang barangkali tahapan berpikirnya nggak cuma sekali mikir tahu. Nah, tadi kenapa Pak Wangsa beralasan itu menjadi level 2? Salah satunya seperti itu, bahwa anak untuk menghitung titik Y harus tahu titik X-nya dulu. Itu tambahannya. Itu Pak Wangsa. Iya, siap. Jadi Bapak Ibu, saran saya kalau nanti Bapak Ibu ngambil soal yang sudah ada, modifikasi saja ya, modifikasi. Tapi juga lihat di indikatornya. Kalau indikatornya tidak minta lebih, jangan gitu kan. Ini sebenarnya kalau lihat baca indikator sih L1 badannya ya, dari indikatornya. Cuma karena ngambil soalnya ada jarak dan menghitung, ini menjadi L2. Ketika nanti dia minta untuk menginterpretasi tanamannya jenis apa, itu berbeda lagi Bapak Ibu. Itulah maksudnya. Jadi waktu ngambil soal jangan langsung dipasang, boleh jadi itu levelnya beda, itu loh, seperti itu ya. Ini bisa diubah kok Bapak Ibu ya, masukkan ke pen, angkanya bisa diubah. Jadi soalnya terlihat sama tapi ada yang Bapak ubah, dimodifikasi. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk soal ini ya. Ini relatif hampir semua soal bisa lah Bapak Ibu. Bisa melakukan ini. Silakan. Pak. Siap Pak Riz. Saya kan pernah mengeluarkan soal-soal seperti ini, Pak. Jadi kontur itu kan ada lembah, ada bukit gitu Pak ya. Alangkah baiknya apakah dijelaskan di situ misalnya ini bukit, ini lembah. Jadi penentuan ketinggiannya atau ditambah gitu Pak. Itu anaknya hebat tuh. Cuma bisa buat apa nyari kedalaman lembah gitu. Di peta-peta itu kita nggak pernah menentukan kedalaman gunung ya di dalamnya ya, apakah itu bentuknya kawah, kita nggak pernah tuh Pak, karena nggak ada kontur kawah yang saya tahu. Kita paling cuma sampai kontur di tubirnya saja. Kalaupun ada titik muat dalamnya kawah itu pakai kontur gitu loh Pak. Kalau itu terlihat dari peta kontur ini kelihatan kan? Betul. Seperti itu. Nambahin sedikit Pak Wangsa. Silakan. Memang sering bertanya kalau bagaimana
kalau kita melihat itu kawah, kan memang kontur. Kalau saya memang belum ada ya peta yang belum ada. Kan biasanya dengan melihat angka-angka kontur itu kita tahu kalau ini naik. Nanti kalau angka itu ada turun, itu bisa dikatakan turun. Tapi memang belum ada itu, belum ada yang begitu. Gitu. Jadi yang ada, yang adanya kita kan tahunya ini merapat. Merapat ini kan berarti konturnya merapat, berarti kan terjal. Konturnya itu menjauh, berarti landai. Kan itu saja. Jadi mungkin kalau ada ya, karena memang belum pernah juga saya temukan. Coba lihat peta kontur itu yang tiba-tiba itu yang ada kan selalu naik. Nah itu kira-kira tambahan Pak Wangsa. Terima kasih. Ya, siap, terima kasih. Izin Pak, Yuk. saya menanggapi tentang hal ini ya Pak. Kalau menurut saya ini melebihi dari indikator ya Pak. Indikatornya jelas hanya ketika di soal sudah menyebutkan tentang si ya itu Pak. Jadi mungkin kecuali kalau soalnya tentang iklim, ini kan kelihatannya soalnya tentang peta. Apakah ini diperbolehkan nih melebihi dari indikator Pak Wangsa? Saya tanyakan. Makasih Pak Wangsa. Kaidah 1 Pak Eko. Sesuai dengan indikator Pak. Baik, kaidah 1 nggak terpenuhi Bapak, soal Bapak langsung dicoret Pak. Ya, Setelah soal itu, ya. Penelaah soal akan lihat kalau dia melebihi itu nggak boleh, mengurangi juga nggak boleh. Pokoknya di penelaah soal itu di item pertama nomor 1, begitu Bapak salah menuliskan soal berdasarkan indikator, itu soalnya nggak ada perbaikan Pak, langsung dibuang Pak. Kita nggak akan nilai sampai 18 item lagi. Ya, tapi kalau indikator masih sesuai, tapi penulisannya masih salah, itu masih ada proses untuk perbaikan. Nanti akan keluar 94%, tapi perbaikan gitu loh, seperti itu. Ya. Maksud saya Pak, memang betul, ini soalnya sih betul, artinya sesuai dengan indikator. Maksud saya penggunaan padi jagung itu kan sebetulnya sesuatu yang sia-sia ya Pak, karena yang dibutuhkan itu cuma angka saja gitu. Artinya makanya saya bilang ini terlalu ini gitu, terlalu tambahan. Ya, kayaknya dikasih tanda merah tuh. Gitu. Iya, jadi Pak Eko mau Pak Wangsa sama aku udah. Jadi soal tapi nggak level Pak. Ya, kalau ini Pak, kalau misalnya angka-angkanya itu dituliskan, misalnya itu kan jarak antara X dan Y sama ada ditulis kalimat ya Pak. Kalau diletakkan langsung di peta kan mungkin juga diperbolehkan ya Pak. Misalnya Y-nya sudah ditulis 2 cm, nah kesananya sekian sentimeter kan juga mungkin lebih simpel ya Pak. Gimana Pak Wangsa? Ya, sebenarnya kalimatnya bagus Pak, disajikan ilustrasi peta kontur. Jadi Bapak hilangkan kalimat literasinya nggak apa-apa, tinggal tulis peta kontur gitu kan. Ya, maka di dalam peta kontur itu ada keterangan. Tapi Bapak hati-hati, tapi menjadi matematis. Ini kesalahan teman-teman ketika kita hanya menghitung skala, menghitung panjang jarak, itu menjadi matematis loh Pak. Padahal yang geografi itu kenapa butuh ada gambar ilustrasi? Karena kita ke ruangan gitu loh. Jadi kalau nanti Bapak menghilangkan kalimat jika jarak itu Bapak hilangkan, Bapak bisa masukkan di peta konturnya. Tapi sebaiknya ada kalimat peta kontur gitu, sehingga unsur kalimat juga keluar. Jadi bukan hanya matematis saja. Kita bukan matematis seperti itu. Terima kasih Pak. Eko. Siap. Masa. Siap. Ya, terima kasih. Siapa lagi nih Pak? Saya nggak tahu. Pak Kasolani Pak. Ya Pak Kasolani silakan. Ya, tadi sebelum terima kasih. Tadi tentang yang mungkin apa tadi ya, yang peta ke dalam apa tadi namanya ya? Ya mungkin ini berbagi aja Pak. Jadi tadi pertanyaan sebelumnya, kenapa yang di apa itu nol atau ke dalam laut gitu ya. Mungkin kita perlu bedakan ya, ada yang namanya ada yang namanya peta metrik gitu ya Pak ya.
Peta topografi itu kan peta yang nampak mulai dari permukaan, sehingga itulah yang memang bisa kita hitung, bisa kita lihat ketinggiannya. Sedangkan peta yang memang itu ada di bawah permukaan, dan kecenderungannya dalam soal itu kan kita tidak menuliskan atau menampilkan soal yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam laut gitu ya, dan itu kan dalam tanda kutip sulit lah untuk dihitung. Makanya di dalam soal itu selalu tulisannya ada peta topografi gitu kan, jadi bukanlah peta yang namanya peta betrik gitu kan. Nah, kalau peta betrik itu kan kecenderungannya memang adalah peta-peta yang peta batimetri. Nah, peta batimetri itu kan peta yang memang mengukur kedalaman laut. Nah, dan itu sebenarnya sih bisa saja ditampilkan, tapi bagaimana itu mengukurnya? Ya, untuk membuat peta batimetri dalam soal, ya mungkin mohon maaf nih, bukan istilahnya untuk kelas kita yang notabene anak-anaknya SMA, jadi tidak atau belum lah sampai seperti itu. Jadi baru sebatas peta topografi yang notabene itu adalah mulai dari permukaan, dan itu yang memang kecenderungannya bisa lebih mudah untuk dihitung. Mungkin Pak, mungkin karena saya sekilas saja dulu, entah saya lihat soal di mana, itu ada soal yang seperti itu, dan itu sepertinya dibalik Pak. Jadi yang tengah-tengah itu ditulis 0 gitu kan. Nah, kemudian yang peta kontur yang di pinggirnya itu ditulis lebih tinggi. Jadi menggambarkan ke anak bahwa itu seolah adalah cekungan atau lembah. Nah, mungkin pertanyaan tadi Bapak yang sebelumnya itu, andaikan itu cekungannya sampai ke dalam laut, itu bagaimana Pak, bisa atau tidak? Nah, mungkin pertanyaan Bapak itu begitu. Tapi sekali lagi, nah mungkin di sini kita cukup bedakan bahwa ada peta topografi, ada peta batimetrik. Nah, kalau peta topografi kan yang di permukaan, sedangkan peta batimetrik itu kan yang di bawah laut. Jadi kita tidak menyinggung peta yang di bawah laut itu. Mungkin itu Pak Wangsa, mohon maaf. Siap. Ya, ada teman yang japri ya mengenai soal-soal kemarin ya. Bapak Ibu memang ketika kita mendapatkan soal yang kita buat itu tiba-tiba menjadi tidak, tentunya tidak naik. Ini sebenarnya yang juga jadi baru atau resen yang lama ya? Saya belum ini. Masih resen yang lama atau yang baru Bapak Doni sama Pak Suhairi? Maaf Pak, belum terhapus, sebentar dihapus. Oke, siap. Bu Ani, silakan Bu Ani. Bu Ani Sulistyorini. Pak Wawan. Ya, Assalamualaikum Wangsa Padana. Ya, Bu Ani. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ingat Bu Ani, ingat rebusan ini. Subhanallah nih, Jumat Barokah nih, bagi-bagi ilmu ya. Ini saya tadi ngikutin dari nomor 1, 2, 3, ini sekarang udah nomor 4. Cuma tadi kalau inian saya Pak Wangsa nih saran aja sih, kalau misalnya tadi kan di nomor 1 itu kan ada ambigu masalah nilai kegunaan ya Pak. Nah itu pasti tadi Pak Wangsa Pak Dana menambahkan lagi bahwa saya sepakat sih yang diomongin Pak Dana, kalau yang nilai kegunaan itu harusnya ada 2 atau lebih nilai kegunaan dari suatu suatu apa ya Pak? Pokoknya ada nilai kegunaannya, ada nggak cuma 1 gitu kan ya Pak. Nah itu maksudnya yang seperti itu maksudnya ditampilkan. Jadi soal yang sebaiknya nih, soal yang seperti ini kalau emang mau jawabannya nilai kegunaan harusnya ada 2. Nah di situ maksud saya langsung ditambahkan aja Pak. Jadi nanti gini, ini yang hasil yang kita bahas ini jadi suatu hal yang tolak ukur kita ketika bikin soal nanti. Oh ya, kalau misalnya seperti ini harusnya sebaiknya seperti ini. Terus kalau yang soal nomor 2 tadi dijelasin kalau hurufnya untuk pilihan jawaban harusnya kecil karena di situ setelah di akhir itu di akhir soal ada 4 titik gitu kan, terus dilanjutkan dengan jawaban berarti itunya kecil. Nah misalnya kalau di situ misalnya soal yang kita bahas tadi ini masih ada kesalahan, langsung diperbaiki gitu kan, terus jadi nanti terus yang harusnya titik 2, yang harusnya titik koma di setiap pernyataan atau di setiap fenomena yang tadi dibahas itu maksudnya langsung diperbaiki di situ Pak. Jadi nanti ini kita bisa dibagi, di share
Nanti buat kalau kita mau bikin soal sendiri, paling nggak kita, oh ya patokannya begini, oh yang ini yang udah bener nih, gitu. Jadi langsung apa ya, bisa kepake langsung Pak di aplikasi. Nah, kalau yang ini kan soal nomor 4 nih masih walaupun Bapak di situ ngasih apa tuh levelnya gitu kan, kalau di situ ada tanaman berarti levelnya lain lagi gitu kan. Terus soal peserta didik dapat menentukan ketinggian titik tertentu, berarti yang jagung, padi, karet, kina, sayuran itu pada pilihan jawaban langsung dihilangkan aja Pak. Jadi misalnya seperti itu gitu. Jadi ini buat nanti ini jadi patokan kita saat kita bikin soal Pak. Maksudnya itu hanya masukan sih Pak. Iya Bu Ani, makasih. Jadi begini Bu Ani, ini mohon maaf, saya kan diminta Pak Wawan malam ya untuk Pak tolong bahas gitu, karena saya nggak tahu kalau mana yang dibahas, karena kemarin saya coba diminta kelas soal dari temen di Jakarta Utara ini SMA Wijakusuma ya, karena ada ini yang sudah saya bahas gitu kan. Gampang sih itu Bu, apakah ini akan menjadi format utama? Enggak, kita hari ini belajar cara membuat soal yang baik, yang benar gitu loh Bu. Jadi boleh jadi di soal Bapak Ibu soalnya nggak ini gitu loh. Ini kan contoh soal, salahnya di mana, kurangnya di mana, sesuai dari komponen yang harus dilakukan. Mungkin itu Bu Ani ya. Saya sih kemarin yang kode B yang punyanya Pak Nono ya, Pak Nono itu udah beberapa teman mengajukan revisi ya, yang kode B Pak Nono ya, kan Pak Nono di kode B di Jakarta JS1 ya, yang kode A ini kan yang kemarin dipaparkan oleh Pak Iman. Moga-moga sih bisa ditelaah ya sama beberapa teman sehingga bisa menjadi contoh yang kalau saya nyebutnya teladan ya, bukan contoh. Kalau contoh kan bisa contoh baik, contoh buruk. Kalau teladan ya pasti baik lah. Itu seperti kata-kata Profesor Dr. Pak Nasution di IPB. Contoh itu teladan. Kayaknya Pak Wawan pasti apa tuh? Nggak ada contoh, yang ada teladan. Teladan itu pasti baik. Begitu Pak Wawan ya? Siap. Tuh kan. Siap Pak Haji, siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Nono ya. Bapak Ibu, ini kan kalau lihat dari contoh soal pasti satu paket banyak. Ya. Saya mau tanya ke Pak Wawan, kita dibatasi waktu nggak nih? Sampai kalau begini 9.30 Pak. Sampai 9.30. Dengan begini bisa makan waktu yang sangat panjang, sehingga mestinya di break untuk berapa kali pertemuan. Nah, kalau satu soal aja bahasannya dengan berbagai pertanyaan yang berbeda banyak, maka kaidah yang Pak Wangsa sampaikan tadi nggak kelar 2 minggu, nggak kelar 2 pertemuan. Betul Pak Dana, betul. Mungkin begini barangkali Pak Wangsa dan Pak Dana, kalau ada 18 kaidah, mungkin kita perlu 18 contoh yang memiliki kaidah berbeda-beda seperti 18 kaidah itu, sehingga kita bisa menerapkan dalam pembuatan soal. Misalnya kaidah yang 18 itu, ini contohnya soal ini dan seterusnya. Nah, barangkali seperti itu. Iya Pak, misalnya 18 itu wajib gitu kan, maksudnya jangan sampai salah nih yang 18. Nah, ini contohnya untuk kaidah 1, ini contohnya begini harusnya gitu Pak, bener Pak, buat patokan. Iya sih, setuju saya. Tapi sebenarnya di soalnya udah kelihatan nih Bapak Ibu. Ini contoh nih, ini urutan nggak? 660 sampai dengan 750 udah berurut kan? Oke, ini kaidahnya, indikatornya sesuai dengan soal. Ini sesuai belum? Belum, kan itu contohnya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bisa sih kayaknya udah pernah saya tulis, tapi nggak sampai 18. Nanti Bapak Ibu share lagi deh. Ya, Bapak Ibu coba buka tadi yang saya Google Drive-kan itu, moga-moga di situ ada. Terus gini, Bapak Ibu, berkaitan dengan masukan dari Pak Eko tadi, masalah soal yang menggunakan IT dengan soal yang menggunakan paper, untuk yang urutan angka ini, bagi Bapak Ibu yang menggunakan IT tentunya ada 2 pilihan, jawaban mau tetap cantik atau jawaban mau diacak. Masing-masing punya keunggulan. Kalau mau diacak artinya peluang nyonteknya anak
jauh lebih panjang nanyanya, seperti itu. Tapi kalau tadi Pak Eko sarannya untuk mempertahankan kecantikan kalimat misalnya, itu juga seperti itu. Barangkali itu aja. Ya, jadi Pak Dana nanti kita coba bantu teman-teman lah ya menuliskan yang 18 item itu ya. Moga-moga sempat ya Pak Dana ya. Iya. Ya, sebenarnya bukan hanya kita berdua. Pak Dana di Jakarta tuh ada juga Pak Johan, ada juga Pak siapa 47 saya lupa. Itu teman-teman yang pernah dilatih bisa menurunkan itu ya ke teman-teman yang lain ya. Saya sih berharap Pak Wawan nanti soal-soal yang dibuat oleh teman-teman kita coba lakukan telah soal lagi. Kita pernah melakukan telah soal itu Pak 3 tahun yang lalu. Jadi dari soal itu kita tahu teman-teman sudah sampai titik apa, sehingga kalaupun nanti kita mau mengundang orang bahasa Indonesia untuk melatih pembuatan soal model bahasa Indonesia dari sisi bahasa Indonesia ya, karena dari konten masih ke kita lah, kontennya kan geografi kita yang lebih tahu, itu bisa terpetakan. Mungkin itu Pak Wawan usulan saya. Siap. Oke Bapak Ibu lanjut ya, Ini moga-moga Pak semua biar cuma nggak marah ya dari soalnya dipakai buat ini. Lanjut. Soal selanjutnya adalah disajikan pernyataan tadi dapat mengidentifikasi kegunaan citra pengiraan jauh berdasarkan spektrum matematik ya. Di level 2, nah coba Pak Ibu lihat ini sudah level 2 atau masih hafalan atau boleh jadi ini baru pemahaman saja. Apakah dia level 1 atau level 2? Silakan Bapak Ibu. Itu yang merah mah komen saya Bapak Ibu. Pernyataan dan pertanyaan nggak kongruen, tanpa pernyataan juga bisa jawab, habis adalah titiknya, bukan gua saja, nggak maksudnya dari ini adalah titiknya 4 gitu, saya bilang gitu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang berkomentar? Air tampak gelap, sementara minyak tampak cerah karena lebih banyak memantulkan sinar ultraviolet ke sensor. Citra foto yang dapat digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di lautan adalah, kalau saya hilangkan ini kan Bapak Ibu nggak masalah kan ya? Soal masih bisa dijawab kan ya? Iya. Oh. Ya betul. Maka nggak berfungsi gitu loh. Gitu. Nah ini soal level 1, level 2 untuk Bapak Ibu. Ayo. Itu yang bersuara. Silakan Bapak. Nggak masalah. Kita kan bersama. Saya tidak berkomentar bahwa saya mau baca soalnya saya harus memaksakan mata untuk melihat saya kebaca. Ampun. Ya. Ayo. Bisa dibawa ini ternyata mata udah tua. View-nya udah gede Pak ini 90 ini. Ayo Bapak Ibu yang lain. Ini L1 L2. Halo. Kok pada diam semua ini Bapak Ibu? Ya ampun. Pak Nono, L1 L2 nih. Siap, Haji siap. Iya, L apa itu? Siap. Kita sampean siap. L1 L2. L1 kalau menurut saya Pak Haji. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? L1 Pak Haji. Kalau L2 kan jawabannya lebih dari 1 Pak Haji. Gitu kalau menurut saya gitu. Kalau L3 lebih dari 3 berarti. Kan citra foto ini dan ini gitu. Siap. Iya Bapak Ibu kalau soalnya berupa pernyataan gitu. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau saya mohon izin, saya baru meraba-raba bacaan. Yang atas itu air tampak gelap, sementara minyak tanpa cerah. Mungkin itu kalimat berbau puitis ya. Berbau. Kata Pak Wawan tidak dihapus. Kemudian kalau saya cenderung ini mungkin masuknya C1 ya, L1 ya. L1 ya. Karena itu pemahaman ya. Karena kan hanya menguji pengetahuan siswa aja, tidak ada analisis dan sebagainya. Kemudian bisa jadi analisis, manakala ini dibalik ke atas, jawabannya dibalik jadi soal, bisa mungkin jadi analisis. Benar. Itu aja barangkali. Iya.
Siap. Ya, ini Bapak Ibu, ini soal pemahaman mengenai rona ya, rona dari tumpahan ya, karena rona itu kan gelap terang. Jadi dia mau mengatakan tumpahan minyak di lautan, ronanya seperti apa gitu kan, atau menggunakan citra foto apa, mungkin itu. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jelas ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah, berikutnya nih, Bapak Ibu, ini contoh soal yang nggak sesuai dengan indikator, contoh soal yang tidak sesuai dengan indikator. Indikatornya adalah disajikan citra penginderaan jauh. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik tertentu dari suatu objek dengan menggunakan unsur interpretasi. Kan interpretasi banyak tuh, rona, lokasi, dan sebagainya. Maunya soal, gambar itu bisa ditentukan sebagai bentuk di permukaan bumi itu apakah benda apa berdasarkan berdasarkan komponen apa gitu loh. Nah kalau ini nggak nyambung gitu kan. Soalnya adalah gambar ini berkaitan dengan bidang apa. Padahal yang diminta adalah unsur apa saja yang berperan gitu loh, untuk menentukan bahwa itu adalah jembatan layang, itu adalah sawah gitu loh. Nah ini nggak sesuai indikator gitu loh Bapak Ibu. Kalimat saya, maksud indikator bukan menentukan jenis objek, tapi sebuah objek tertentu adalah A. Mengapa dia bisa dinyatakan sebagai objek A? Apakah rona gelap, bayangan, dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ada yang mau berkomentar, silakan. Ya, Pak Wangsa, betul yang sampaikan Pak Wangsa, tidak sesuai antara indikator dan soal. Seharusnya memang sesuai dengan indikator itu disajikan citra penginderaan jauh. Nah, jadi ada gambar satu citra, kemudian, nah salah satu objek dari gambar citra yang ditampilkan tadi, ya. Nah, ini objek apa ya, berdasarkan unsur interpretasi citra tertentu ya Pak ya. Memang di sini soalnya tidak sesuai ya. Nah, jadi ini memang foto citranya tidak berfungsi ya, kemudian juga tidak sesuai juga dengan indikator. Jadi soal ini tidak bisa digunakan ya Pak ya. Oke. Kemudian kritik lainnya Pak, di optionnya itu kata rel kereta api, terminal itu harusnya huruf kecil aja ya Pak ya. Ya. Pak Iman, memang ya Pak. Boleh nggak Pak Iman mengubah soal ini menjadi soal yang sesuai dengan indikator? Kira-kira apa yang harus diganti Pak? Gambarnya ini misalnya, gambarnya ini. Agar soalnya ini bisa diubah menjadi soal berindikator yang diminta, kira-kira apa yang kita ubah nih? Sebentar, ini citranya kurang jelas ya Pak. Ini cerita tentang apa ya Pak ya? ini bandara ini Pak. Oh iya bandara, iya. Bandara, karena ada kapal. Oh iya. Nah, Bapak Ibu bisa nggak kira-kira soal yang salah ini, gambar ini bisa berfungsi dengan mengubah kalimat bawahnya. Kira-kira bisa nggak ya? Jangan, lagi streaming. Ini Mama, yang saya mau tahu Pak Wangsa, kalau seperti ini kebetulannya seperti apa sih gitu. Kalau ngoreksi salahnya mungkin dengan maaf ketidaktepatannya mungkin kita mudah banget gitu ini. Jadi saya penasaran, pengen dong dibuatkan contoh yang betulnya tuh kayak apa sih gitu loh. Bisa Pak Wangsa ini gitu ya. Jadi silakan siapa ini? Saya Ibu Turaya dari 68. Ayo Bu Turaya silakan. Setelah Bu Turaya Pak Iman ya, silakan. Jadi kalau dilihat dari indikatornya adalah ingin menjelaskan karakteristik yang bisa mengenali objek tersebut. Jadi dalam soal sebaiknya karakteristik dari gambar tadi ditonjolkan. Misalnya ada objek yang berbentuk seperti pesawat misalnya. Ini bahwa ini akan menunjukkan pada suatu unsur tadi ditonjolkan dalam pertanyaan tadi sehingga akan mendeteksi sebenarnya citra ini tentang apa atau objek yang fenomena yang tergambar di citra tersebut itu apa gitu. Jadi yang harus dipertanyakan atau ditunjukkan di dalam pertanyaan adalah karakteristik dari gambar citra tersebut, Pak.
Menurut penangkapan saya seperti itu. Kasih. Terima kasih, Bu Raya. Pak Iman, silakan Pak Iman. Jadi kalau kita ingin merubah soal ini menjadi benar, berdasarkan karakteristik objek yang tergambar pada citra berikut, maka objek yang dimaksud adalah, mungkin gitu ya Pak ya? Wah, belum nih. Belum ya. Oke. Ayo Bapak Ibu, bantu Pak Iman, ini bantu kita semua ini. Sambil saya nulis versi Mungkin saya. Pak ditunjukkan teksturnya yang kasar atau yang bagaimana, yang mencirikan bahwa objek ini adalah bandara gitu Pak. Jadi yang menunjukkan bahwa ini objek bandara itu pada karakteristik yang seperti apa gitu. Maksud saya. Mungkin Itu yang Rona ya. dan sebagainya komponen apa Bu ya? Komponen termasuk ya, komponen komponen spektrum kan, spektrum. Bapak Ibu, belum rembuk nih Bapak Ibu. Mohon izin Pak Wangsa dan Bapak dan Ibu sekalian. Izin Pak. Silakan. Oh ya, Bapak mohon izin. Untuk indikator soal ya, untuk soal yang nomor 6 ini, karena di sini pernyataannya itu disajikan citra penginderaan jauh. Kalau misalkan menggunakan gambar bandara, sepertinya sudah ketahuan ya Pak, kalau ini sudah merupakan jawabannya. Mungkin Pak izin kalau dari saya, kalau boleh saya share screen, Bapak mohon izin. Jadi kalau indikatornya tetap disajikan citra penginderaan jauh peserta didik dapat menjelaskan karakteristik. Mungkin bisa seperti citra foto udara hitam putih, tapi di situ ada beberapa penampakan objek. Nanti diberi nomor Bapak dan Ibu mohon izin seperti 1, 2, 3, 4, 5. Tapi objek penampakannya beda-beda. Baru nanti mungkin soalnya citra pada gambar yang menunjukkan objek misalkan bandara, rel kereta api, sungai, pemukiman atau gedung secara berurutan ditunjukkan oleh nomor berapa misalkan 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut atau 3, 4, 5, 2, 1 berturut-turut, mungkin seperti itu Bapak izin. Pak Nur Samsin, silakan saya berikan izin untuk share yang tadi Bapak bacakan. Oh siap Bapak, terima kasih Pak Wan. Saya stop dulu ya. Oke, silakan Pak. Izin Bapak, ini sudah terlihat belum di apa namanya di layar? Belum Pak. Udah. Cuman mungkin izin Bapak gambarnya kurang tajam. Cuman kalau mungkin berdasarkan indikator tadi yang saya tangkap, mungkin contoh soalnya bisa seperti ini Bapak. Jadi di sini beberapa penampakan objek diberikan masing-masing nomor. Mungkin nanti peserta didik bisa menganalisisnya. Misalkan pertanyaannya berdasarkan citra foto udara tersebut, ini kawasan Selipi ya Pak, mungkin tahunnya sudah sangat lama gitu. Objek yang ditunjukkan berupa misalkan rel kereta api, kemudian gedung, jalan raya, pemukiman dan lapangan ditunjukkan secara berurutan oleh nomor gitu. Misalnya kurang lebih seperti itu Pak. Izin Pak koreksinya Bapak dan Ibu. Atau bisa ditambahkan mungkin dengan misal berdasarkan rona, warna, maka begitu bagaimana Pak? Oh izin Ibu, berarti kalau misalkan pembahasannya kriteria berarti nanti tidak melalui gambar ya Ibu ya, jadi berupa indikator aja gitu. Misalkan beberapa kriteria berikut. 1, misalkan berasosiasi dengan landasan pacu. Terus yang kedua terdapat hanggar gitu. Terus ronanya terang untuk di kawasan hanggar dan sebagainya. Maka berdasarkan kriteria berikut, penampakan objek pada citra foto udara tersebut menampakkan mungkin seperti itu ya Bu ya maksudnya Bu. Izin Bu.
Mohon izin juga Bapak Nur Samsi dan Pak Wangsa, sepenangkapan saya dari indikator soal itu adalah bukan menentukan nama objek, tetapi karakteristik dari objek itu. Jadi mungkin objek bisa tergambar di situ, namun kita menjelaskan kenapa objek itu dikatakan A misalnya, karena mungkin teksturnya kasar, karena mungkin ronanya gelap. Mungkin menurut saya seperti itu, apa yang saya tangkap dari indikator. Mohon izin Pak, mungkin diluruskan kalau memang penangkapan saya salah. Terima kasih. Makasih Bu Turaya, saya setuju dengan Bu Turaya ya, Pak Samsi. Saya malah nggak pas dengan yang Bapak sampaikan. Bapak Ibu, saya coba share-in dulu ya. Saya coba share-in. Ini mohon maaf nih, saya jadi bocorin soal ujian sama 8. Bapak Ibu, saya buatnya begini Bapak Ibu. Saya dorong dulu ya biar satu halaman. Oke. Indikatornya adalah yang pernyataan dapat mengidentifikasi kegunaan citra penilaian jauh berdasarkan spektrum. Nah ini saya pakainya gini, oh bukan, yang bawah ini. Ini Bapak Ibu, saya pakainya. Nah itu kan ada jembatan layang tuh. Ini soal UNBK sebenarnya, ya dasar interpretasinya apa? Kan unsur cita tuh ada bayangan, asosiasi, pantulan, ada lokasi dan sebagainya. Saya pakai ini. Interpretasi saya mengenai indikator adalah seperti ini. Nah, soal yang ketiga, yang C ya, kode A, kode B, kode C, kode cadangan. Unsur interpretasi ada pola, bentuk, rona, situs, tekstur. Unsur interpretasi yang sebaiknya digunakan untuk menentukan objek di bawah ini adalah sungai adalah, nah ini model yang levelnya saya naikkan gitu loh. Ini tebakan saya Bapak Ibu seperti ini gitu loh. Kalau yang tadi Pak Sam itu menentukan seperti yang Bu Tarya katakan, tapi mengatakan bahwa A adalah sebuah jalan layang, itu unsurnya apa gitu loh. Kalau saya nebaknya itu, Silakan mungkin yang mau berkomentar. Jadi soal yang tadi saya perbaiki dengan cara ini mohon maaf, saya sebelum di cara yang ini, saya kembali dulu. Kenapa? Oke. Nah, aduh, tar dulu dong, ya lagi ini. Oke, maaf. Nah ini kembali ya. Ini kan soalnya seperti ini. Ini kan dia malah menentukan objek, padahal kita nggak diminta tentukan objek. Jadi objek itu apa, unsurnya apa saja untuk itu. Makanya saya kegunaan ini saya katakan unsur interpretasi komponen interpretasi citra, komponen interpretasi citra yang digunakan untuk menentukan bahwa tersebut adalah bandara udara adalah saya pakai itu. Kalau mau merubah soal ini dengan gambar tetap tapi kalimatnya berubah, saya gantinya di bawah itu Bu Nani, komponen interpretasi citra yang digunakan untuk menentukan bahwa objek tersebut adalah bandara udara. Kalau saya pakai ini, maaf Pak, bandar udara, kemudian disebutkan lagi ada gambar, kemudian disebutkan lagi bandar udara. Apakah berfungsi juga Pak ini gambar? Bu, ini Bu, sebentar, Bu Nani, ini saya hilangkan nih, soalnya saya hilangkan. Oke. Tuh, soalnya jadi seperti itu. Yang CD-nya Bapak Ibu buat sendiri gitu. Kan ini udah tahu bandar udara kan? Ya, tapi unsur dari interpretasi yang menyatakan dia bandar udara itu apa gitu? Rona, tekstur, sebagainya. Itu Bu, kalau tebakan saya. Jika dibalik Pak, misal komponen warna, bentuk, tekstur, lokasi, yang digunakan untuk menentukan objek yang ada di situ. Jadi akhirnya kita menyebutkan itu objek apa gitu loh Pak. Misal, bisa nggak ya? Jadi dibalik Cirona, warna, tekstur, strukturnya di atas, dalam. Recording in progress. Saya coba bantu yang Ibu maksud. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, jadi soal yang ini saya ngubahnya seperti yang tadi saya punya ya, bukan punya si orang saya ngambil soal kok, saya ngambil soal ya. Menambahkan Pak Haji.
Silakan Mbak Abah, Nom. Untuk soal gambar ini mungkin nekat Pak Haji ya gitu. Jadi misalkan komponen titik yang digunakan jadi di atas gambar. Begitu aja Pak Haji. Iya, putus-putus. Halo, ini jaringan. Oh, Cibinong hujan ya Pak? Hujan Pak, mendung. Dan Cibinong. Halo Pak Musa. Ya Pak Kasoli. Ya. Saya paham ya dengan apa yang tadi dimaksudkan Pak Wangsa. Cuman andaikan misalnya soal tadi yang ada di layar itu tanpa mengganti gambar, hanya mengganti pertanyaan dan option. Misalnya yang Pak Wangsa buat komponen yang digunakan untuk menentukan bahwa objek yang dimaksud itu adalah bandara. Kan sebenarnya kalau melihat objek seperti itu, mungkin karena ini fotonya berwarna, jadi mungkin langsung kita bisa, oh itu bandara. Artinya begini, bisa jadi dalam jawaban komponen yang nanti merujuk bahwa itu bandara, itu kan bisa dua objek atau dua komponen, tiga komponen, atau bahkan mungkin 4 komponen. Artinya kalau kita hanya menentukan apa kira-kira kata kunci komponen apa yang nanti menjadi merujuk bahwa itu jawaban bandara, itu kan sebenarnya juga sangat sangat riskan, sangat minim karena hanya satu komponen. Artinya gini, di soal itu kan ya mungkin kalau kita lihat karena memang itu sudah ketahuan bandara karena memang dari bentuknya dan kebetulan itu adalah fotonya adalah foto berwarna. Nah, apakah kiranya hanya dengan merujuk pada satu komponen kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah bandara gitu loh. Ya, mungkin itu Pak Wangsa. Artinya kalau misalnya oke lah kita mau dibuat komponen apa misalnya bentuk atau apa kan tidak serta-merta bahwa dengan bentuk yang melengkung seperti itu otomatis bandara, atau misalnya dengan asosiasi kan juga nggak bisa kalau dengan adanya itu asosiasinya dengan apa misalnya dengan apa yang jalan panjang-panjang itu juga serta-merta bahwa itu adalah istilahnya bandara gitu ya. Ya mungkin karena kita bisa mengatakan itu karena kebetulan selama ini berwarna yang foto yang kita ambil. Nah mungkin itu Pak Wangsa. Pak Wangsa, saya bantu Pak Tony Pak. Ya. Silakan Pak. Pak Tony. Ya siapa? Kita mulai dari warna sampai dengan konvergensi bukti. Iya. Dengan satu komponen saja bisa diinterpretasi kenapa mesti banyak-banyak. Tetapi dalam interpretasi gambar memang boleh didukung oleh komponen-komponen yang lain, sehingga di situ dikenal dengan konvergensi bukti. Bisa patungan nih, ada bentuk, ada rona, ada situs. Nah itu jadi yang Pak Kastoli minta tadi harapannya nggak cuma satu, jadi berupa konvergensi bukti. Maksudnya gitu Pak Wangsa. Ya, jadi gini Pak Dana, saya coba tadi menginterpretasi soal yang agak benar lah ya, walaupun belum benar. Saya setuju sih kalau nanti jawabannya bukan hanya satu komponen ya, tapi mungkin kalau saya ubah nanti menjadi komponen utama yang digunakan, boleh jadi bisa kan secara kasar saja menjawab ini. Tapi kalau dia sudah pakai level 2, mungkin yang Pak Konsaloli bisa kita masukkan tuh, walaupun tadi Pak Dana sudah jelaskan pakai konvergensi ya. Bapak Ibu, soal ini kan bisa kita ubah ya, bisa kita modifikasi. Tapi memang kalau hanya melihat dari contoh soal ini nggak pas. Oleh karenanya masukan dari teman-teman tadi itu bisa memperkaya. Ini sebaiknya modelnya seperti apa. Yang patut kita tekankan adalah yang diminta adalah unsurnya, unsur apa saja atau unsur apa yang bisa menentukan ini objek apa gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu yang penekanannya ya. Bukan setelah membaca keluarnya adalah objek tertentu. Kebalikan, kalau dulu di UNBK
dikasih komponennya untuk menentukan wilayah 1, 2, 3, 4 dan 5 dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu lebih nyakanya ya. Silakan, masih ada yang masih bermau komentar, Bu Rizky Nobita. Pak Doni itu Pak Resen. Pak Doni silakan. Saya dari tadi Pak Doni nggak turun-turun Pak, makanya saya bilang ini kayaknya Pak Doni sama Resen terus. Kepencet. Oh, kepencet. Senang banget sih dipencet hari Jumat. Pak Haji. Izin Pak Haji. Oh iya. Ya Pak Dana, Pak Haji. Siapa dulu nih? Oh iya, silakan Pak Nono dulu. Pak Abah. Mungkin menambahkan dikit aja. Di sini kan gambar, ubahnya citra pada gambar menunjukkan. Apa langkah baiknya naik ke atas Pak Haji, di atas gambar, gitu. Iya. Konstruksinya begitu Pak Nono. Iya. Jadi kita perhatikan citra berikut, itu langsung ini ya citra dana. Iya. Konstruksinya, jadi tulisan citra pada gambar di atas gambar. Pak Wangsa, sedikit diskusi nih Pak. Kalau kita perhatikan izin diskusi Pak Dana, di indikator itu kan disajikan citra penyelenggaraan didik dapat menjelaskan karakteristik tertentu dari